Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodik Permana, saya dari SMK 2 Singkawang. Hari ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini merupakan sebuah program dari Kementerian Pendidikan untuk memetakan mutu di seluruh sekolah, madrasah, dan program kesejahteraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Nah, perubahan mendasar pada asesmen nasional ini adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Nah, apa manfaat dari asesmen nasional? Pertama, memang dari asesmen nasional ini itu akan memotret kualitas pembelajaran di sekolah di tiap-tiap daerah. Nah, dengan begitu pemerintah akan dapat memetakan strategi yang tepat untuk masing-masing sekolah di tiap daerahnya. Nah, dari hasil dari asesmen, maka akan dibawa umpan balik untuk meningkatkan pembelajaran sekolah tersebut, sehingga dasar itu maka dijadikan dasar untuk pembuatan program atau penyusunan program untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Berikutnya, di dalam asesmen nasional terdapat 3 aspek yang diujikan. Yang pertama adalah AKM atau asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi baca dan literasi numerik. Kemudian selanjutnya adalah survei karakter siswa. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar siswa. Nah, AKM ini memang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajarnya kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Nah, banyak sekali yang menyamakan bahwa ujian nasional AKM ini sama dengan ujian nasional. Nah, sesungguhnya itu sangat berbeda. Bisa kita lihat di sini perbedaannya antara lain dari segi tujuan saja. Memang asesmen nasional ini itu bukan menguji atau mengevaluasi masing-masing siswa secara individu, namun mengevaluasi sistem di satuan pendidikan tersebut. Nah, dari tujuan saja sudah berbeda kan. Nah, untuk pun dari jenjangnya sama dengan ujian nasional, namun di asesmen nasional itu tidak menguji di tingkat sekolah dasar dan pendidikan usia dini. Nah, kemudian untuk levelnya, nah kalau ujian nasional itu memang untuk siswa yang sudah tahap akhir di kelas 9 dan kelas 12. Namun, kalau di asesmen nasional, itu yang akan diuji atau istilahnya disurvei adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, mengapa demikian? Karena nanti dari hasil asesmen nasional tersebut akan didapat manfaatnya secara langsung oleh siswa tersebut ketika dia berada di tahap akhir sekolah. Nah, subjeknya. Nah, kalau subjeknya, ujian nasional itu semuanya atau bersifat sensus siswa tingkat akhir. Nah, beda dengan asesmen nasional, kalau subjeknya ini adalah siswa yang dipilih secara acak, random, untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, model soalnya pun bervariasi, beda dengan ujian nasional yang memang sifatnya hanya pilihan ganda atau isian singkat. Kalau di asesmen nasional, itu lebih banyak soalnya bervariasi dari pilihan ganda keterangan, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Nah, sasaran penilaiannya, kalau misalkan ujian nasional tentunya penguasaan terhadap mata pelajaran tersebut. Ya, baik itu kalau di tingkat SMK, itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, kemudian produktifnya. Namun kalau di asesmen nasional, sasarannya lebih kepada literasi membaca, literasi numerik, kemudian karakternya, dan iklim di sekolah tersebut. Nah, metodenya hampir sama, tentunya menggunakan komputer. Ya. Nah, jadi kalau di sini disebutkan bahwa kalau di misalnya itu menggunakan CBT, Computer Based Test, dan Paper Based Test. Nah, kalau AKM itu lebih kepada komputer Multi-Stack Adaptive Testing atau disingkat dengan MSAT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan guru-guru bisa ikut program dari kementerian ini, ikut pelatihan Diklatnya
sehingga nanti lebih paham mengenai apa sih itu asesmen nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.